Oke, sudah hari Rabu dan mengingat minggu ini adalah race week, tentu kita akan bahas fakta-fakta menarik lagi, tapi kali ini mengenai Japanese Grand Prix di Suzuka. Suzuka merupakan salah satu track yang difavoritkan oleh banyak sekali pembalap, dan gue sebagai fans F1 yang pernah lah memainkan beberapa game balapan tentunya termasuk F1, gue selalu suka setiap kali gue main balapan di track Suzuka ini. Kayak tikungan kiri, kanan di sektor 1, belokan sendok, 130R, dan masih banyak lagi jenis-jenis tikungan di track ini yang bikin gue tuh demen banget ya balapan di sini. Belum lagi setiap kali kita kesini fansnya tuh kreatif semua dan menciptakan atmosfer yang sangat luar biasa untuk para pembalap dan tim. Oke lah, jadi tanpa basa-basi, langsung aja gue bahas fakta-fakta menarik tentang Japanese Grand Prix di Suzuka. Fakta pertama, Suzuka itu menjadi track di mana banyak sekali gelar Jordan diperebutkan pada era akhir 80-an sampai awal 2000-an. Yang paling terkenal tentu ialah Ayrton Senna dan Alain Prost, di mana 3 musim berturut-turut dari tahun 1988, 1989, dan 1990, kedua pembalap tersebut saling memperebutkan gelar Jordan tersebut. Rekor dari 3 musim tersebut dimenangkan oleh Ayrton di 1988 dan 1990, dengan Alain Prost memenangkan tahun 1989. Dan tentu saja di 3 musim itu, persaingan mereka memanas dan bahkan sempat muncul kontroversi di 1989 dan 1990. Nah, kalau kalian pada bilang, F1 zaman sekarang terlalu banyak drama bang, males gue nggak kayak dulu. Lah, dulu malah lebih parah drama dan kontroversinya, kalau menurut gue ya. Dan bahkan dulu tuh sampai main politik ya. Mengerikan. Ya walaupun harus gue akui kalau dulu dramanya emang bener-bener real banget ya. Dan ya sampai beneran musuhan bahkan pembalapnya. Kalau sekarang ya dramanya adalah beberapa yang real, tapi beberapa juga dibuat-buat sama DTS ya kan. Selain Senna versus Prost, terdapat juga persaingan seperti Damon Hill versus Jacques Villeneuve. Lalu juga ada Mika Hakkinen versus Michael Schumacher, yang dimana keduanya juga menciptakan rivalitas yang benar-benar menarik, dan menurut gue salah satu rivalitas yang panas, tapi kedua pembalap tuh masih bisa benar-benar saling respect dan tidak ada permusuhan atau apapun itu di antaranya. Mika menang di 1998 dan Michael menang di 2000. Namun mengingatmu sekarang Japanese Grand Prix diletakkan di awal musim, mungkin kita tidak akan melihat title showdown itu di Suzuka dalam waktu dekat. Tapi track ini tentu merupakan track yang ikonik karena banyak banget persaingan-persaingan panas di track ini, dan tentunya momen-momen ikonik lainnya yang tidak akan terlupakan begitu saja. Fakta kedua, pada tahun 2010 sampai 2014, jumlah penonton di Suzuka ini, Japanese Grand Prix, menurun drastis, dan ini dikarenakan pada periode tersebut Honda dan Toyota, dua pabrikan terbesar Jepang, udah nggak di F1 lagi karena krisis global pada 2009. Dan di periode tersebut, harapan Jepang tidak bergantung pada pemasok mesin mereka, namun kali ini di harapan pembalap mereka, yaitu Kamui Kobayashi dari 2010 sampai 2014, excluding 2013, dan ada juga Sakon Yamamoto di 2010, tapi mostly Kamui Kobayashi lah di periode tersebut. Sebelum periode tersebut, Japanese Grand Prix itu biasanya ya 200 ribuan penonton dan bahkan bisa 300 ribuan penonton. Tapi di periode tersebut, mereka hanya menarik 100 ribuan penonton. Gelo sini ya, kalau zaman sekarang kecil banget jumlahnya, mengingat F1 tuh sekarang udah kayak gimana ya kan, udah auto 200 ribuan penonton di setiap track yang kita kunjungi. Pantas saja tiket mereka memahal ya kan? Tapi di periode tersebut ada satu musim di mana mereka tuh hampir menyentuh 200 ribuan. Ada satu musim di mana mereka menyentuh 200 ribuan, yaitu di 2012, dan benar-benar tepat banget ya momennya, dan ini nanti gue akan bahas kenapa. Nah, kamu itu udah nggak di F1 pada tahun 2015, tapi ironisnya di tahun yang sama mesin Honda tuh kembali ke F1, dan sampai sekarang masih bertahan. Namun meskipun begitu, jumlah penonton mereka tuh masih belum bisa menyentuh 200 ribuan sampai setidaknya ya 2019. Tibalah akhirnya 2022, setelah COVID melanda dunia, F1 balik lagi ke Suzuka, dan Japanese Grand Prix kembali menyentuh angka 200 ribuan karena Honda jadi mesin tersukses di F1 saat itu bersama Red Bull, dan mereka juga memiliki Yuki Tsunoda yang gak hanya mewakili Jepang tapi mewakili Honda juga. Nah, mengingat Yuki sekarang di Red Bull menuju Japanese Grand Prix tahun ini, bisakah mereka menyentuh 300 ribuan penonton tahun ini kayak zaman dulu? Karena menurut teori Saipul 2018, jumlah penonton di suatu negara akan meningkat pesat apabila ada pembalap yang merepresentasikan negara mereka, plus pembalap tersebut juga merepresentasikan tim atau pemasok mesin negaranya juga. Dan jika bisa, akankah mereka terhibur dengan performa Yuki di Red Bull itu, atau malah sebaliknya?
Apapun itu, fans Jepang mah kelas lah ya. Apapun hasilnya mereka akan selalu ngedukung Yuki. Nah, gue ada bahas soal Kamui Kobayashi tadi. Dan fakta ketiga ialah Kamui Kobayashi menjadi pembalap Jepang kedua yang pernah meraih podium di Suzuka setelah Aguri Suzuki pada tahun 1990. Dan ya, Aguri Suzuki waktu itu benar-benar meraih podium di mana Alan Prost dan Ayrton Senna kembali nubruk untuk perebutan gelar Jordan. Dan Aguri mampu finish di posisi ketiga dan menjadi pembalap Jepang pertama yang gak hanya meraih podium di Suzuka, namun juga pembalap Jepang pertama yang finish di podium F1. Lalu 22 tahun kemudian, Kamui Kobayashi menyamai pencapaian tersebut di Saubernya dan meraih podium satu-satunya di F1. Kamui sendiri merupakan pembalap kedua Jepang yang meraih podium Suzuka, namun pembalap Jepang ketiga dalam sejarah yang meraih podium di F1. Yang kedua ialah Takuma Sato di US Grand Prix 2004. Nah, balik lagi, Yuki musim ini akan datang ke Suzuka sebagai pembalap Red Bull. Dan yes, gue tahu kursi kedua Red Bull itu kayak terkutuk. Tapi bisakah Yuki menjadi pembalap Jepang ketiga yang meraih podium di Japanese Grand Prix Suzuka ini? Well, kalau gue harap sih bisa ya, dan jika Yuki berhasil meraih podium tersebut, fans Jepang pasti langsung auto tepuk tangan semua itu ya kan? Lah, tepuk tangan doang bang? Iyalah, tepuk tangan nama, ya adalah tangis kebahagiaan sedikit pasti. Orang Jepang itu kebanyakan kalem dan respect sama peraturan. Jadi ya gue nggak expect mereka tuh bakal bersorak-sorak sekencang apa lah itu kayak fans di negara lain. Tapi nggak apa-apa, karena biasanya gue juga suka sama fans yang kayak gini. Passionate, tapi kalem di saat yang sama. Asik. Jangan so iya deh. Yeah. Fakta keempat, nah ini agak sedikit serius ya guys, tapi di 2014, almarhum Jules Bianchi mengalami kecelakaan fatal di Suzuka ini, dan beberapa bulan kemudian Jules meninggal dunia akibat cedera fatal yang dialami karena kecelakaan di trek ini tuh, di 2014. Kalian pasti udah tahu ceritanya, namun dapat dikatakan kecelakaan ini benar-benar mengubah F1 segalanya dalam segi safety, sehingga Japanese Grand Prix 2014, Suzuka menjadi turning point dari sistem keamanan di F1. Seperti mengintroduce virtual safety car pada musim 2015, di mana ini membuat semua pembalap tuh melambat kecepatannya sebesar 30-40% di track dan tidak boleh menyalip. Lalu tentu saja halo yang sudah diintroduce pada tahun 2018 dan sudah menjadi bagian dari mobil balap F1 dan gak hanya F1 juga sebenarnya, tapi Formula 2, Formula 3, Formula E, dan sebagainya. Di mana halo ini juga sudah menyelamatkan banyak sekali nyawa pembalap semenjak diperkenalkan. Mungkin benar apa kata orang mengenai ketika satu hal yang terjadi, muncullah hal-hal baik lainnya. Kematian Jules Bianchi itu benar-benar merupakan hal yang buruk dan hari gelap dalam sejarah F1. Tapi justru karena kejadian mengerikan itu, muncullah hal-hal baik seperti halo ini yang nantinya akan menyelamatkan nyawa pembalap lainnya dan tidak mengikuti kejadian Jules Bianchi ini. Kecelakaan ini menjadi reminder juga untuk kita para fans bahwa setiap pembalap itu benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka di track. Setiap kali mereka masuk ke mobil juga ya kan. Jadi kita boleh sekali-sekali nge-troll atau nge-meme, tapi kita nggak boleh meremehkan dan menjatuhkan mereka dengan komen-komen hate, apalagi ke personal juga. Karena mereka benar-benar petarung di sana ketika udah masuk ke track. Sementara kita cuma petarung di sosmed doang. Fakta terakhir, dan ini kita kembali ke masa kini. Ada dua pembalap di Inggris saat ini yang bisa memecahkan sebuah rekor dan mungkin meraih pencapaian yang belum pernah dicapai jika salah satu dari mereka memenangkan balapan Japanese Grand Prix musim ini. Pertama tuh ada Andrea Kimi Antonelli. Debutnya solid sejauh ini untuk rookie spesial kita. Tapi jika Doi bisa menang balapan di minggu ini di Jepang ya, di Suzuka, dia akan menjadi pemenang termuda dalam sejarah F1, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Max Verstappen. Tapi jika Doi gagal, ya rekor ini akan tetap bertahan sampai ya entahlah kapan ya. Dan gue ada bahas ini sebelumnya di video gue bahas rekor-rekor yang bisa dipecahkan Kimi musim ini. Tapi yang orang-orang pastinya pengen lihat ialah jika Yuki Tsunoda berhasil menang minggu ini, dia akan menjadi pembalap Jepang pertama yang menang Japanese Grand Prix dalam sejarah F1, dan gak hanya itu aja ya, tapi Doi juga akan menjadi pembalap Jepang pertama yang menang di F1, menang di Japanese Grand Prix, dan juga menggunakan mesin Jepang. Jadi ya itu pencapaian yang kalau bisa dicapai, bakal jadi mimpi indah banget untuk Yuki. Tapi bisa jadi tambahan beban yang luar biasa juga. Tapi hey, kita perlu sadar dulu nih, bahwa kursi kedua Red Bull itu terkutuk. Dan Yuki jangankan menang atau podium, dapat poin aja udah tumpengan kali Red Bull. Oke lah, itu aja fakta-fakta mengenai Japanese Grand Prix. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa dapat 10k subs sebelum akhir tahun ini, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.